Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil revisi PPT kelompok kami bab perekonomian tiga sektor. Sebelum presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Janes Nisrina Kutrunanda dengan NIM belakang 265 dan teman saya eh, Muhammad Chandra Winata dengan NIM belakang 247. Dan saya sendiri Adib Noval Asmi dengan NIM belakang 038. untuk presentasi pertama akan dijelaskan oleh Adib. Yang pertama adalah pengertian perekonomian tiga sektor, yaitu model ekonomi yang melibatkan tiga pelaku utama, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dalam model ini, pemerintah berperan aktif dalam mengatur, mengawasi, dan memberikan intervensi pada perekonomian melalui kebijakan fiskal dan regulasi. Next. Selanjutnya ada fungsi pemerintah dalam perekonomian tiga sektor, yaitu ada fungsi alokasi, yaitu menyediakan barang publik dan infrastruktur yang tidak bisa disediakan secara efisien oleh sektor swasta. Yang kedua ada fungsi distribusi, yaitu mengatur distribusi pendapatan melalui kebijakan pajak progresif dan program kesejahteraan. Yang ketiga ada fungsi stabilisasi, yaitu menjaga kestabilan ekonomi melalui kebijakan fiskal seperti mengatur belanja dan pajak untuk mengatasi inflasi dan resesi. Next. Selanjutnya ada pelaku ekonomi dalam perekonomian tiga sektor. Yang pertama ada rumah tangga, yaitu konsumen yang menyediakan faktor produksi atau tenaga kerja, tanah, modal kepada perusahaan dan pemerintah. Mereka menerima pendapatan dalam bentuk upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Rumus pendapatan disposable atau YD, yaitu YD sama dengan Y min T. YD itu pendapatan yang tersedia untuk konsumsi dan tabungan. Y yaitu pendapatan nasional, dan T pajak langsung yang dibayar oleh rumah tangga. Setelah pajak, pendapatan disposable digunakan untuk YD sama dengan C plus S. C yaitu konsumsi dan S itu tabungan. Selanjutnya ada perusahaan, yaitu memproduksi barang dan jasa, berinvestasi dan menggunakan tabungan masyarakat untuk membiayai investasi. Pengeluaran perusahaan diwakili oleh investasi atau I. Rumus investasi perusahaan yaitu I sama dengan S plus T min G. I sama dengan investasi, S sama dengan tabungan masyarakat, D min G sama dengan pajak bersih yang tersedia untuk pemerintah. Pendapatan pajak dikurangi belanja pemerintah. Yang terakhir ada pemerintah, yaitu memperoleh pendapatan dari pajak atau T dan melakukan pengeluaran atau G untuk membiayai barang publik, infrastruktur, dan subsidi. Rumus pendapatan dan pengeluaran pemerintah yaitu T sama dengan G plus S min I. T yaitu pajak yang dikumpulkan pemerintah, G yaitu pengeluaran pemerintah, S min I adalah surplus atau defisit pemerintah. Oke, selanjutnya yaitu komponen utama dalam perekonomian tiga sektor. Pertama yaitu pendapatan nasional, dalam kurung Y, yaitu total pendapatan yang diterima oleh semua pelaku ekonomi. Yang kedua yaitu konsumsi, dalam kurung C, yaitu pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa. Dan yang ketiga yaitu investasi, I, yaitu pengeluaran perusahaan untuk modal seperti mesin, bangunan, dan teknologi. Yang keempat yaitu pengeluaran pemerintah, dalam kurung G, yaitu belanja pemerintah untuk barang publik seperti infrastruktur dan layanan sosial. Yang kelima yaitu pajak, dalam kurung P, yaitu pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak rumah tangga dan perusahaan. Yang terakhir yaitu subsidi, yaitu bantuan pemerintah kepada perusahaan atau individu untuk mendukung sektor tertentu. Oke, selanjutnya yaitu model pendapatan dalam perekonomian tiga sektor. Rumus untuk menghitung keseimbangan dalam perekonomian tiga sektor adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Y yaitu konsumsi, dipengaruhi oleh pendapatan disposable YD sama dengan Y negatif T. I investasi, yaitu dipengaruhi oleh suku bunga dan ekspektasi ekonomi. G yaitu pengeluaran pemerintah, ditentukan oleh kebijakan pemerintah.
Selanjutnya untuk contoh soal, apabila pemerintah memungut pajak B, maka besarnya pendapatan akan berkurang atau pendapatan yang dapat dibelanjakan akan berkurang. Disposable income sama dengan YD. Misalnya pemerintah memungut pajak B sebesar 20 triliun, maka YD sama dengan Y negatif 20. Diketahui C sama dengan 100 plus 0,75 YD. I sama dengan 50 triliun, G sama dengan 20 triliun, T sama dengan 20 triliun. Ditanya nilai keseimbangan ekonomi dari variabel pendapatan nasional Y, yang kedua variabel konsumsi C, dan yang terakhir adalah variabel saving S. Untuk jawaban yang pertama yaitu Y sama dengan C plus I plus G, dan ini adalah Y sama dengan 100 plus 0,75 dalam kurung Y negatif 20 plus 50 plus 20. Selanjutnya yaitu Y sama dengan 100 plus 0,75 Y kurangi 15 ditambah 70. Y sama dengan 155 ditambah 0,75 Y. Selanjutnya yaitu Y dikurangi 0,75 Y sama dengan 155. 0,25 Y sama dengan 155. Dan hasilnya yaitu Y sama dengan 620 triliun. Untuk yang pertanyaan kedua, variabel konsumsi, yaitu C sama dengan 100 ditambah 0,75 dalam kurung Y negatif 20. Selanjutnya yaitu 100 tambah 0,75 dalam kurung 620 negatif 20. Selanjutnya yaitu 100 plus 0,75 dalam kurung 600, hasilnya yaitu 550 triliun. Untuk jawaban yang ketiga, variabel saving, yaitu S sama dengan YD negatif C, yaitu Y dikurangi 20 dikurangi 550 sama dengan 620 dikurangi 20 dikurangi 550, hasilnya yaitu 50 triliun. Selanjutnya ada multiplier 3 sektor. Pertama, multiplier 3 sektor tanpa pajak. Dalam ekonomi 3 sektor tanpa pajak, pengeluaran agregat terdiri dari AE sama dengan C plus I plus G. C adalah konsumsi, I investasi, G pengeluaran pemerintah, dan rumus untuk multiplier tanpa pajak yaitu K sama dengan 1 per 1 min MPC. MPC yaitu marginal propensity to consume, kecenderungan mengonsumsi marginal. Penjelasannya, jika MPC tinggi, multiplier akan lebih besar karena sebagian besar pendapatan tambahan digunakan untuk konsumsi, sehingga memicu peningkatan pendapatan lebih lanjut. Yang kedua yaitu multiplier 3 sektor dengan pajak. Ketika pajak diperhitungkan, pendapatan disposable YA akan menjadi pendapatan setelah pajak, yaitu sama dengan Y negatif T. T yaitu pajak, Y adalah pendapatan nasional. Rumus multiplier dengan pajak yaitu 1K sama dengan 1 per MPC dikurangi dalam kurung 1 min T. T adalah tarif pajak marginal, proporsi pendapatan yang dibayarkan sebagai pajak. Penjelasan, pajak mengurangi efek multiplier karena sebagian dari pendapatan tambahan diambil sebagai pajak, sehingga mengurangi pendapatan disposable yang dapat digunakan untuk konsumsi. Terus ada penjelasan multiplier angka pengganda pada perekonomian 3 sektor. Dalam perekonomian 3 sektor, kita membedakan dua keadaan, yaitu yang pertama adalah angka pengganda dengan pajak lump sum. Yang kedua adalah angka pengganda dengan pajak proporsional fungsi pajak lump sum. Jadi pajak adalah iuran yang dipaksakan wajib dari masyarakat kepada pemerintah dengan balas jasa yang tidak dapat dinikmati secara langsung. Yang pertama adalah multiplier investasi dengan sistem pajak tetap. Pendapatan nasional dapat berubah sebagai akibat dari perubahan investasi. Persamaan pendapatan nasional keseimbangan adalah perubahan investasi sebesar akan mengakibatkan pendapatan nasional mengalami perubahan. Dengan rumus Y konsumsi dikurangi konsumsi pajak ditambah investasi ditambah government dibagi 1 min C. Dengan rumus presentasi tersebut.
Terus yang kedua adalah multiplier investasi dengan sistem pajak proporsional pendapatan nasional sebelum ada tambahan investasi. Dengan rumus Y konsumsi ditambah investment ditambah government sama dengan konsumsi ditambah CED atau tabungan ditambah investasi ditambah government, dan maka akan menghasilkan Y konsumsi ditambah investment ditambah government dibagi 1 min C ditambah konsumsi pajak tax. Dampak perekonomian 3 sektor. Yang pertama adalah peran pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi, infrastruktur, dan subsidi. Yang kedua adalah pajak yang tinggi dapat mengurangi konsumsi dan investasi, tetapi dapat digunakan untuk pelayanan publik. Yang ketiga adalah subsidi dapat meningkatkan daya saing sektor tertentu, tetapi harus diimbangi dengan manajemen anggaran yang baik. Kesimpulannya adalah perekonomian 3 sektor mencakup peran aktif pemerintah bersama rumah tangga dan perusahaan dalam mengelola kegiatan ekonomi. Pemerintah memiliki fungsi penting dalam alokasi, distribusi, dan stabilisasi untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Keseimbangan pendapatan nasional dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga, investasi perumahan, dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal seperti pajak, subsidi, dan belanja pemerintah memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, konsumsi, dan investasi. Keterlibatan pemerintah yang efektif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi. Namun memerlukan manajemen anggaran yang cermat untuk menghindari ketidakseimbangan ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.